Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu kelas 7? Kita ketemu kembali dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis, yaitu pembelajaran daring di semester ganjil tentang sifat pemurah dan menjauhi sifat kikir bab 3 di dalam buku LKS. Namun di dalam buku paket Ibu, bab 3 berjudul Menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dengan sikap dermawan dan menghindari sifat kikir. Untuk itu, anak-anakku silahkan buka bukunya bab 3. Setelah minggu kemarin kita melaksanakan ulangan harian, maka hari ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu tentang sifat dermawan dan kikir. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan pada jiwa manusia berupa kefasikan dan ketakwaan. Manusia diberikan kesempatan oleh Allah untuk memilih salah satu jalan dari keduanya. Manusia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih yang benar. Hal ini dilakukan oleh manusia untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Memiliki sifat peduli dan meninggalkan sifat kikir. Peta konsep pada kita hari ini adalah surah Al-Lail, surah yang ke-92 yaitu ayat 1 sampai 11. Aktivitas di rumah kalian silahkan membaca, menghafal, kemudian diskusi, tanya jawab, analisis, penugasan, serta presentasi. Nah, ini untuk kalian di rumah nantinya. Keterampilan kita dianjurkan untuk memiliki peduli sesama. Setelah kita mempelajari surah Al-Lail nanti, diharapkan kalian mempunyai sikap peduli sesama, berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, berkreasi, dan literasi. Surah Al-Lail, surah yang ke-92 ayat 1 sampai 7, ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya terhadap orang-orang yang dermawan. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqal dzakara wal untha inna sayakum lasamma fa amma man a'ta wattaqa wa sadaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu malahu idza tarda, yang artinya bahwa dalam malam apabila menutupi cahaya siang, demi malam apabila menutupi cahaya siang, dan siang apabila terang benderang, dan penciptaan laki-laki dan perempuan, sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan pahala yang terbaik yaitu surga, maka kelak akan kami menyiapkan baginya jalan yang termudah. Ini adalah surah Al-Lail ayat 1 sampai 11, namun di situ tertulis sampai ayat 7. Kemudian sebab-sebab turun ayat tersebut adalah mengisahkan tentang perbedaan kedudukan di antara orang yang kikir dan orang yang dermawan. Dalam riwayat Ibnu Hatim dikatakan bahwa surah Al-Lail ini turun berkenaan pemilik pohon kurma yang bakhil. Bakhil itu pelit, kikir. Ketika pemilik pohon kurma hendak memanen buah kurmanya, ia mengambilnya dari rumah tetangganya yang fakir dan memiliki banyak anak. Jika ada kurma yang jatuh dipungutlah oleh anak-anak orang yang fakir tadi, kemudian pemilik pohon kurma tersebut merampasnya. Bahkan buah kurma yang sudah masuk di dalam mulut pun dia diperintahkan untuk dikeluarkannya kembali. Nah, kemudian hal ini diadukan oleh Rasulullah kepada sang fakir. Beliau pun berjanji akan menyelesaikan masalah tersebut. Rasulullah mendatangi kepada orang yang bakhil tadi, yang memiliki pohon kurma, bahwa berikan kepadaku pohon kurma yang mayangnya menjulur ke rumah tetangga. Namun orang tersebut menolaknya, sehingga ada dermawan yang datang menemui pemilik pohon kurma tadi, sehingga dia akan membelinya pohon kurma tersebut, namun dengan syarat dia minta diganti dengan 40 pohon kurma.
dan akhirnya dibeli oleh dermawan tersebut. Setelah itu Rasulullah memberikannya kepada orang yang fakir tadi untuk dimakan pohon tersebut, buah kurma tersebut. Dalam hal ini menjelaskan adalah orang-orang yang kikir dan fakir, orang yang kikir dan dermawan. Kikir terlalu pelit dalam hartanya. Dia merasa bahwa hartanya ini akan membahagiakannya sampai dia di akhir hidupnya. Allah bersumpah demi malam dan siang, demi penciptaan langit, demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Allah menjanjikan balasan yang terbaik berupa pahala di surga. Dalam ayat ini, Allah bersumpah ayat 1 sampai ayat 3, yaitu wal-laili idza yaghshaha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqaz dzakara wal unsa. Ayat 1 sampai ayat 3 menyebutkan bahwa sumpah Allah yaitu dengan menggunakan malam, terangnya siang, penciptaan laki-laki dan perempuan. Mengetahui usaha yang dilakukan oleh hambanya. Setiap hambanya memiliki usaha yang berbeda-beda. Kemudian pada ayat 5 sampai 7 berjanji Allah akan memberikan balasan yang terbaik kepada hambanya yang senantiasa mau bersedekah kepada Allah, dan memberikan balasan yang terburuk bagi hambanya yang kikir dan mendustakan agama Allah. Di dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa orang-orang yang bakhil, orang yang merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala terbaik akan diberikan kesusahan di jalan Allah, sulit, di jalan yang sulit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku, tentunya kita ciptakan dalam diri kita adalah sifat dermawan. Dermawan adalah sifat yang harus kita ciptakan sejak dini, dan kita dilarang untuk mempunyai sifat yang pelit, bakhil. Karena hal ini, kita dalam ada dua jalan yang sama terbuka. Manusia diberi kebebasan untuk memilih jalan tersebut. Jadi Allah Maha Bijaksana, Maha Kasih, mengirimkan utusannya manusia untuk mengingatkan, membimbing manusia untuk ke jalan yang benar. Jadi kita saling mengingatkan ketika ada saudara kita yang sedang kesusahan, tentunya kita harus bantu. Nah, ini adalah contoh rumah megah yang ada di Palu. Selamat dari tsunami, pemiliknya ini sangat dermawan. Ini terjadi pada tahun 2017. Jadi dengan Allah pasti akan menggantikan, pasti akan membantu, pasti akan melipat gandakan bagi orang-orang yang dermawan dan memberikan pahala. Demikian surah Al-Lail yang Ibu sampaikan pada hari ini. Ibu mohon tolong dibaca berulang-ulang dan dipahami maknanya. Kemudian pelan-pelan nantinya dikerjakan dengan sifat uji kompetensi atau soal-soal yang ada di buku kalian, tetapi tidak usah dikumpul. Untuk hari ini materi kita cukup dengan surah Al-Lail. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.